A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Di mana hari ini kita akan meniti ke dalam diri lagi, kita akan sama-sama belajar lagi yang mudah-mudahan acara ini selalu bermanfaat untuk kesadaran kita. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini agar senantiasa pikirannya tidak terlalu sibuk, supaya hatinya lebih terbuka. Kita hening sejenak. Menghening, dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita sama-sama siap untuk belajar. Tidak bosan saya ulang-ulang bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari apalagi, tetapi kita berbagi pendapat, kita sama-sama belajar yang mudah-mudahan dengan sama-sama belajar ini akan mendapatkan knowledge dan akan mendapatkan kesadaran. Hari ini karena kemarin kita sudah bahas tentang kita punya tubuh fisik dan ada non-fisik, kita punya jasad, jiwa, dan ruh. Bahkan nutrisi jiwa udah kita bahas kemarin dengan ketakwaan. Dan hari ini kita akan mulai mengenal derajat jiwa kita. Supaya kita lebih mengenal diri lagi, supaya kita lebih tahu lagi di kondisi ini apa yang harus saya lakukan. Keadaan ini apa yang harus saya lakukan. Sehingga nanti kita lebih mengerti lagi saya lagi ada di posisi mana. Gitu. Seperti biasa, kita ada coret-coret gitu ya supaya mudah untuk menggambarkan. Jadi dipersiapkan juga catatan di rumah, siapa tahu perlu untuk dicatat dan ini bisa diulang-ulang. Oke, mungkin kita akan mulai dulu untuk mengingat gitu ya. Siapa tahu kemarin-kemarin ada yang lupa bahwa tubuh kita ini, kalau kita berbicara masalah si tubuh ini, ada lapisan luar yang disebut dengan yang namanya jasad. Gitu ya, kira-kira ada jasadnya. Di mana di tengah-tengah antara jasad dan ruh udah kita bahas juga, ruh adalah sumber energi, kehidupan ada di ruh kita. Di mana di antaranya adalah jiwa. Di mana yang menentukan orang ini mau berbuat baik, mau nggak berbuat baik, mau jujur, mau nggak jujur, itu tergantung dari kualitas jiwanya. Maka nanti kita akan mengerti bahwa hidup itu sebetulnya adalah pembersihan jiwa. Maka kan kalau orang sakit juga yang dilihatnya sakitnya apa? Sakit jiwa. Maka yang jiwanya dalam tanda petik tidak stabil itu akan mempengaruhi faktor fisiknya. Maka semua faktor fisik itu diakibatkan dari jiwa yang tidak stabil gitu. Maka kestabilan jiwa itu penting sekali. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita berbicara konteks bahasanya, jiwa itu sering diartikan dengan kata-kata nafas. Gitu ya. Dimana sering banget pasti kita dengar kata-kata nafsu. Ya, nafsu. Nanti ini juga akan ada kaitannya dengan nafas, itu juga ada kaitannya dengan keinginan. Nah, di mana nanti kita akan mengerti juga bahwa keinginanlah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang gitu. Karena nanti banyak keinginan itu akan membuat jadi banyak beban. Tetapi bukan berarti nggak boleh punya keinginan. Karena kenapa? Kita mau melakukan sesuatu juga penting banget dengan keinginan itu gitu. Nah, intinya adalah bagaimana kita meniatkan terhadap keinginan itu, karena kenapa? Nanti keinginan itu versusnya adalah kebutuhan. Gitu ya. Ini kalau dianalogikan, kebutuhan itu hidup, keinginan itu gaya hidup. Jadi kalau sekarang orang ngomong hidup itu berat, bukan hidup yang berat. Gaya hidupnya yang membuat kita jadi berat gitu intinya. Jadi intinya adalah ketika seseorang mulai berdamai dengan keinginannya, dia akan masuk ke dalam kedamaian yang lebih baik lagi. Nah, keinginan ini nanti ada layer-layernya. Keinginan ini nanti ditentukan oleh di level jiwa mana kita akan menentukan gitu. Sehingga ketika nanti kita sadar bahwa ini sebetulnya saya cuma pengen atau butuh ya. Karena biasanya butuhnya 1, pengennya 4. Dan keinginan itu nggak ada batasnya. Maka keinginan itu outputnya adalah pleasure, kesenangan. Tapi kebutuhan itu outputnya adalah happiness. Maka kesenangan itu belum tentu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan di dalamnya pasti udah ada kesenangan, terpuaskan di situ. Nah, kalau kita tidak bisa memilah,
Di situ kita akan menjadi orang-orang yang sangat susah untuk bersyukur. Dapat 5 pengen 10, dapat 10 pengen 15, dapat 15 ngerasa nggak punya apa-apa gitu. Ya biasa ya kalau mau ke undangan lihat rak baju nggak punya baju gitu misalnya. Ya kerasanya nggak punya baju padahal udah ada 2 rak gitu kira-kira. Nah nanti kita akan mengerti gitu bagaimana untuk menyadari layer nafs kita masing-masing. Oke. Saya akan mengutip dulu dari kitab suci dari Quran. Di surat 12 ayat 53 ada kalimat yang sangat menarik bahwa aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi setiap manusia pasti bikin kesalahan, pasti. Makanya ajaran pertama dari Nabi Adam itu mengajarkan ke kita apa? Dia tuh bikin kesalahan. Jadi manusia itu nggak mungkin tidak berbuat salah, nggak mungkin. Maka Tuhan, Allah nggak nyari orang yang nggak pernah buat salah, enggak. Karena pasti berbuat salah. Justru yang terpenting adalah bukan tidak berbuat salah karena nggak mungkin, tetapi menyadari kesalahan dan tidak mengulangi, itu poin pentingnya. Maka kisah Adam itu sangat menarik karena kenapa? Taubatnya Adam yang menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa kita semua manusia pasti bikin kesalahan, tapi poinnya bukan tidak berbuat salah, tetapi menyadari untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Berarti kan penting ada kesadaran gitu. Makanya kadang-kadang kalau sekarang orang bertobat dalam tanda petik gitu ya, doa, ya Allah ampunilah semua kesalahan-kesalahanku. Ini langsung diborong semuanya gitu, dia nggak tahu salahnya apa, maka dia nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu. Nah padahal sebaiknya kita tahu, oh saya salahnya ada di mana. Nah kesalahan itu akan kita sadari ketika kita sadar level jiwanya lagi ada di mana, itu poin pentingnya. Oke, saya ulang ya, di 12 ayat 53 tadi dikatakan, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu membawa atau mendorong kita untuk berbuat dalam tanda petik kejahatan. Tapi dikomain di ayat itu dikatakan, tidak semua nafsu itu, tidak semua nafas itu adalah sesuatu yang buruk, enggak. Karena kenapa? Dalam konteks bahasanya disebut birohmah, ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka nanti kita akan mengerti, oh ternyata nafs kita ini derajat demi derajat. Layer by layer, level by level. Dan yang penting untuk nanti kita sadari, ketika saya tahu saya sedang di level mana, saya tahu apa yang harus saya lakukan, gitu kira-kira. Dan nanti ini akan ada kaitannya dengan level emosi kita. Gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, nah jadi saya mau gambarin dulu nih. Garis besarnya, pakai bahasa yang gampang aja ya, mudah aja. Ada nafsu positif, ada nafsu negatif, gitulah kira-kira. Ini gampangnya gitu kurang lebih. Yang negatif itu adalah nafs yang su. Su itu artinya buruk, maka nafsu. Jangan nafsu dong, nah suka gitu kan. Tapi yang positif itu adalah rohmah, nafsu yang dirahmati. Jadi sekali lagi, tidak semua nafs itu buruk. Karena kita mau kerja juga harus pakai nafs. Tapi niat kerja ini mau apa, itu tergantung dari, balik lagi tuh, kesadaran layer kita dalam kesadaran jiwa ini nanti yang akan kita harus paham banget gitu kira-kira. Supaya outputnya kita benar-benar masuk ke dalam nafs yang dirahmati. Itu poin pentingnya. Oke ya, oke saya ulang sedikit di tahapan ini supaya kita mulai bisa lebih menyadari lagi. Sekali lagi, penentu seseorang ini mau berbuat baik, berbuat jahat, mau dia decision maker deh pokoknya, mau menentukan. Itu tergantung dari kualitas jiwanya. Tangan ini netral. Karena tangan ini bisa dipakai menolong dan tangan ini bisa dipakai menyakiti untuk memukul misalkan. Jadi tangan ini nggak bisa nih menentukan saya mau jadi orang baik atau orang buruk. Tapi yang menentukannya apa? Software-nya, jiwanya. Maka kalau seseorang jiwanya lagi dalam keadaan kotor, perilaku tangannya juga pasti kotor. Saya kasih contoh sederhana aja. Kalau di rumah ada teko, isinya teh. Kalau dituang, keluarnya air apa kira-kira? Pasti air teh, nggak mungkin jadi kopi. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong kotor, ngomong kasar, udah pasti aja. Di dalamnya juga menggambarkan sekali gitu. Maka kita mulai belajar, ingat ya pesan takwa, belajar memaafkan. Kalau ada orang ngomong kasar, ngomong kotor, yang nomor satu, jangan langsung sakit hati, justru kita sadari bahwa jiwanya sedang dalam kekeruhan. Jiwanya sedang dalam tanda petik tertutup. Tertutup dalam bahasa Arab disebut kafir.
Maka dalam bahasa Inggris disebut cover. Maka orang yang kafir adalah orang yang tertutup jiwanya. Maka ucapannya menyakiti hati orang lain, perilakunya nyebelin gitu misalkan. Nah di situ nanti kita akan mengerti tergantung dari kualitas jiwanya. Nah sekarang kita renungkan. Ada di level mana jiwa kita detik ini saat ini? Karena nanti level jiwa itu loncat-loncat. Kadang ada di level bawah, kadang ada di level atas, kadang ada di level tengah, kadang ada di level bawah dan seterusnya. Dan setiap hari ini berbolak-balik. Karena kita menjalani hari-hari yang dinamis. Nggak bisa di level atas terus, nggak bisa. Dan juga jangan di level bawah terus. Tetapi perpindahan antar level itu tergantung dari kesadaran saya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah siapapun kecuali dirinya. Siapapun di luar diri kita hanya memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi. Nggak ada yang bisa berubah. Jadi kita mau nonton acara pelajaran seperti ini, mau datang ke seminar motivasi, kalau cuma diulang-ulang nonton dan tidak ada perubahan di dalam, nggak akan ada perubahan juga, itu intinya. Oke, nah nanti sinaf ini akan saya bagi 3 stage. Oke ya, ini untuk mudahnya. Sebetulnya panjang sekali, tetapi mudah-mudahan ini kita ambil esensinya. Supaya apa? Supaya praktikal. Bukan jadi tahu, tetapi pengetahuan itu langsung kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Level yang paling rendah di surat 12 ayat 53 itu, ini pasti sering dengar. Level yang paling rendah namanya adalah amarah. Ingat ya, ini suka ketukar nih. Beda antara amarah dan marah. Di ketakwaan yang disuruh dikontrol itu bukan masalah marahnya aja, tetapi amarahnya. Ini hurufnya cuma beda 1, tapi esensinya agak lebih dalam perbedaannya. Amarah itu adalah kemarahan yang menjadi memori. Itu yang bahaya. Jadi kalau sekarang marah itu wajar. Tapi marah yang menyimpan file jadi memori, yang akhirnya memori itu menjadi merubah dari marah menjadi benci, benci jadi iri, iri jadi dengki, dengki jadi dendam, itu yang akan berbahaya. Maka kalau selesai marah, sebisa mungkin dilepaskan. Gitu ya. Penting untuk dalam tanda petik dikeluarkan, tetapi jangan disimpan. Nah, makanya nanti konteksnya adalah amarah itu sendiri. Oke, jadi level paling bawah dari nafsu kita itu disebut dengan yang namanya nafsul amaroh. Nah, orang-orang di amarah ini, dia akan play victim. Pokoknya saya ini korban gara-gara dia. Saya ini begini gara-gara kamu. Pokoknya orang di level amarah serba salah karena kenapa? Semua lingkungannya salah aja semuanya. Telunjuknya tuh terlalu banyak keluar gitu, jarang kesini gitu. Padahal nanti kita mengerti bahwa sistem semesta itu yang datang ke kita, yang menentukan menjadi magnet mengundang mereka adalah diri saya. Saya nanam melon, buahnya keluarnya melon. Berarti kalau saya panen caci maki, kemarin saya nanam caci maki, jangan disalahin tuh yang mencaci maki. Ingat apa yang saya tanam. Karena pada akhirnya hidup ini akan tabur tuai. Apa yang datang ke kita itu selalu apa yang kita lakukan. Maka waktu kita bahas tentang berbuat kebaikan, jangan lelah karena kenapa? Kita berbuat baik buat siapa sih sebetulnya? Seakan-akan kita nolong orang lain, sebenarnya yang sedang kita tolong adalah diri sendiri. Maka nggak ada cara lain untuk menolong diri kecuali menolong orang lain gitu. Jadi kalau sekarang malas nolong orang lain, itu sama dengan jahat sama diri sendiri. Karena pada akhirnya menolong apapun di luar, saya sedang menolong diri sendiri gitu kira-kira. Jadi nanti pertanyaannya bukan kenapa dia, ada apa dengan saya? Kok dia gitu ya? Ada apa dengan saya? Kok dapat kejadian ini ya? Akhirnya nanti kita pandai memaknai semua event. Itulah yang disebut dengan ikro. Ikro itu adalah membaca tanda yang tidak ada tulisan dan hurufnya. Ya samalah kalau kita ngelihat ada awan udah mulai hitam kan nggak ada tulisan. Sebentar lagi mau hujan kan nggak ada. Tapi tahu, di situ tandanya bahwa akan terjadi hujan gitu kira-kira. Oke, jadi kalau di level amarah jangan lama-lama. Kenapa? Ini saya sebut red zone, danger zone. Nanti kita akan mengerti apa level emosinya. Karena ini level emosi ini saya ambil dari Hawkins, di mana Hawkins ini adalah satu peneliti yang meneliti tentang energi yang berkaitan sama emosi. Jadi nanti at least kita tahu kalau lagi ngerasain itu, ternyata saya lagi ada di level mana gitu kira-kira. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.
Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Yuk siap-siap naik yang ke level kedua yang disebut dengan yang namanya lawamah. Lawamah ini much more better dari amarah. Jadi ini level emosi yang udah di tingkat 2 lah. Gitu ya. Ini udah nggak nyalahin di luar, tetapi banyak nyalahin ke dalam, itu juga nggak bagus. Tapi udah mendingan. Jangan lupa, bahagia itu pilihan. Saya bisa memilih untuk bahagia kapanpun dan dimanapun. Bahagia tuh nggak ada urusan sama apa yang terjadi sama diri kita. Nggak ada urusan sebenarnya. Cuman karena kita terlalu terlena dengan faktor eksternal, nyimpen remote control tadi di luar, akhirnya apa? Bahagianya milih-milih. Kalau lagi punya duit bahagia, kalau enggak ya udah, misalkan kayak gitu ya. Tapi kita bisa memilih kapanpun dan dimanapun dalam konteks bahagia. Karena kenapa? Nggak ada urusannya dengan faktor eksternal. Nah, lawamah itu udah mulai mau masuk ke dinding ke dalam tuh. Karena secara literally lawamah itu artinya sudah ada penyesalan. Contoh. Ada loh tipikal orang, kalau abis marah-marah tuh puas banget, puas udah marahin dia. Nah gitu kira-kira. Tapi somehow kepuasan itu akan jadi memori yang melukai jiwanya. Tanpa sadar dilukai terus gitu. Jadi kebiasaan marah. Jangan sampai kamu ngomong, omongan itu aja kamu gak suka kamu dengar gitu kira-kira. Nah itu udah mulai ada kontemplasi berarti. Nah berarti kalau ada kontemplasi itu udah mulai mikir tuh. Mau ngomong, mikir dulu. Ada jeda dulu. Nah ini pentingnya hening. Kenapa sih di acara kita tiap mau mulai ada hening dulu? Supaya melatih kita tuh nggak kompulsif gitu. Karena reaksi awal tuh biasanya langsung emosi, langsung marah. Maka kita perlu jeda. Maka dalam tradisi Islam kita dijeda sehari 5 kali supaya nggak terlalu sibuk gitu. Siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, ya sibuk-sibuk, jeda dulu sebentar. Sore, jeda lagi. Agak mau menuju malam, jeda lagi. Kenapa? Menjeda itu sangat penting banget gitu kira-kira. Oke ya, supaya nggak di level amarah terus gitu. Nah, the best way yang kita bahas di episode kali ini adalah semoga kita tidak ada di level amarah, semoga kita tidak betah di level lawamah, tapi kita masuk ke level yang lebih better dari 2 ini. Itu yang disebut dengan yang namanya mutmainah. Surat 89 ayat 27 dikatakan, Ya ayuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwanya udah mulai tenang nih. Tenang di sini dalam artian dia tidak terlalu sibuk dengan, tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal. Karena kenapa? Dia sudah bisa menyelesaikan di dalam. Makanya seringnya ada kata-kata gini, ini orang udah selesai sama dirinya. Selesai sama dirinya maksudnya selesai sama egonya. Ini saya ulang-ulang ya, jangan bosen karena ini penting banget. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego tuh di dalam. Ada masalah jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Kenapa? Jangan-jangan saya lagi diamarah nih. Makanya problemnya itu terus. Hanya kalau udah mulai ada problem yang ngulang-ulang di situ lagi, jangan-jangan nggak naik kelas gitu. Ada sesuatu yang harus dirubah di dalam. Karena perubahan di dalam ini nanti yang akan menentukan perubahan di luar gitu kira-kira. Nah, supaya mudah, amarah tuh gimana sih, lawamah tuh gimana sih, mutmainah tuh gimana sih? Saya akan menunjukkan tabel, di mana tabel ini yang sudah sesuai dengan apa yang sama Dr. Hawkins itu teliti tentang level emosi. Saya kasih contoh. Zona A saya sebut zona amarah sebagai red zone, zona bahaya. Jangan lama-lama di sini, nggak bagus. Zona kuning udah lumayan lah, oke. Tapi sebisa mungkin hari-hari itu ada di zona C aja. Karena zona C ini disebut sebagai zona mutmainah, jiwa yang tenang. Nah, dalam level energi ternyata semakin bawah levelnya, semakin tingkat energinya tuh rendah banget. Maka kalau udah mulai ada rasa apatis, nggak mau tahu, masa bodoh, hati-hati. Itu level rendah di zona amarah, yang pasti itu lagi jiwanya lagi dalam keadaan nggak baik. Maka naik satu level itu disebut dengan sedih. Maka sedih berlebihan tuh nggak bagus. Takut berlebihan juga nggak bagus. Maka orang yang takut berlebihan cenderung akan sedih. Sedihnya banget cenderung akan apatis dan dia tidak melakukan kegiatan sosial. Biasanya jadi diam, ngurung, ngunci diri, nggak mau ketemu orang, dan lain. Sehingga energinya tuh mandek dan itu sangat berbahaya. Nah, begitu naik, ini ada zona lawamah. Itu las itu disebut dengan rakus-rakus itu segala pengen.
lebih mending daripada zona apatis. Marah, lebih mending daripada sedih atau takut. Sombong, ini juga hati-hati sih. Sombong itu ada pride. Pride itu energinya lebih oke daripada yang apatis, sedih, dan takut. Karena ini zonanya adalah lawamah gitu kira-kira. Nah tapi kalau kita mau berbicara the best way untuk tetap menjaga jiwa kita waras, jiwa kita seimbang, kalau bisa stay di level 7. Courage, semangat. Maka kan orang kadang-kadang suka nggak semangat ya, dan lupa kalau semangat itu sebenarnya gratis gitu. Dan ketika semangatnya hilang, redup, itu jangan-jangan lagi ada di lawamah dan amarah gitu. Begitu kita udah semangat, kita akan masuk ke zona berikutnya adalah acceptance. Banyak menerima daripada menolaknya. Kalau orang udah mulai menerima, sadar bahwa yang terjadi pasti hanyalah cerminan. Sehingga level zona mutmainah yang tertinggi, sebetulnya ini masih banyak, tapi ini dimudahkan lah ya, karena di level 9 itu udah level aman. Habis level 9 itu namanya enlightenment, pencerahan. Maka maaf banget, tidak mungkin seseorang mendapatkan pencerahan kalau di dalamnya banyak kegaduhan, nggak bisa. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Suasananya tenang, relax. Kan nggak ada ya cerita Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar misalkan, lagi gaduh, tapi di Gua Hiro. Maka menghening, masuk ke dalam kedamaian itu penting banget gitu. Nah, yang menarik adalah hari-hari ini kita bisa loncat atas bawah dari 1 sampai 9. Bangun tidur lagi happy, itu mungkin di levelnya 8. Begitu lihat handphone, wah mulai tuh problem-problem dari kerjaan datang, bisa drop tuh ke level 2 atau ketiga. Aduh nanti gimana nih, aduh nanti gimana nih, aduh nanti gimana nih. Udah tuh mulai nggak enak. Hati-hati, itu udah mulai masuk amarah tuh. Ya ini nggak usah dihafal-hafal banget sih, tapi yang penting sadar bahwa oke, saya lagi ada di level ini nih. Nah, Hawkins itu memudahkan rasanya. Karena rasa itu kan susah untuk diceritain gitu ya, sama kenapa sih cemberut lagi bete? Nggak tahu bete-nya tuh gimana gitu kira-kira. Nah, tapi at least ketika kita mulai menyadari saya ada di level mana, kita berusaha untuk naik. Kalau lagi takut, yuk naik ke semangat lagi. Kalau lagi sombong, yuk naik ke semangat lagi. Sombong itu kan pride, ngerasa lebih dan seterusnya. Kalau lagi sedih, yuk naik ke semangat lagi. Setidaknya kita tetap jaga di mutmainah. Meskipun gak mungkin selalu setiap detik di mutmainah kita akan mengalami yang berbolak-balik. Tapi setidaknya mudah-mudahan ketika kita gak terlalu banyak di level kuning atau merah, di situ kita akan bisa menikmati hidup ini dengan lebih bahagia, lebih tenang, dan puncaknya adalah merasakan kedamaian itu sendiri. Karena itu mudah-mudahan nih dengan ngerti jiwa kita, dengan tahu oh saya ada di level mana, dan yang penting disarankan kalau lagi di zona merah sama zona kuning jangan mengambil keputusan. Karena keputusannya not good. Tenangin dulu hatinya, lepasin dulu semua amarahnya. Maka kalau lagi ada sesuatu, carilah jalan untuk menghening. Karena dengan menghening itu akan menaikkan tingkat kita untuk menuju kepada level jiwa yang lebih baik. ABC direnungkan, disadari, dan mudah-mudahan ini menjadi parameter indikator kita bahwa jiwa saya lagi ada di level mana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.